kelihatan tuh moderator, jangan lupa kelihatan terus materi kan ditutup sama slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Tentunya kami harapkan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Tentunya kami harapkan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan dan sehat selalu ya. Baik, acara akan segera kami mulai. Kami harapkan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera dan membisukan audio. Baik, sebelum memulai kegiatan, saya akan memberikan pantun. Tampak hadir wajah rupawan, sekali pandang hati melayang. Selamat pagi dan selamat datang untuk para hadirin sekalian. Yang terhormat Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Ibu Eva Arifa Alia. Yang kami hormati para pejabat struktural dan narasumber di Bea Cukai Makassar, serta yang kami hormati para peserta kelas Ekspor Asisten Sesi 2. Selamat datang di acara Ekspor Asisten Part 2. Program ini merupakan untuk menyapa dan mengedukasi calon penggiat ekspor di Sulsel, maupun pertemuan kita secara daring, namun tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus menggali potensi kita. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini kita ada 4 sesi, 4 materi, yaitu tentang mengenal perdagangan internasional, yang kedua menyiapkan produk ekspor, yang ketiga eksportir berbagi cerita, dan yang terakhir yaitu menemukan pasar ekspor. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan aturannya, yaitu aturan peserta wajib menyalakan video, dan audio akan dinonaktifkan secara otomatis, dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di kanal Instagram kami di @eksporasisten. Room Zoom meeting ini tidak menampung sesi tanya-jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan atau mengharapkan kelas khusus secara privat, kami persilahkan bertanya pada kanal Instagram @eksporasisten. Karena tim ekspor asisten akan sepenuh hati menjawab dan memandu Bapak dan Ibu untuk melakukan ekspor. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk memulai materi ya. Nah Bapak Ibu, hari pertama kita akan mendapatkan materi tentang mengenal perdagangan internasional yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Parwanto. Apakah Bapak Bambang sudah berada bersama kita? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik, Mbak Ririn. Bapak sekarang statusnya lagi WFH atau FO Pak? WFO dong. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Pagi. Sehat semua? Baik, mungkin lah. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Pagi.
Mungkin langsung saja ya Pak, kita... Pagi. Sehat semua? Baik, mungkin selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Ya, langsung saja Mungkin materi langsung pertama saja ya, Pak, oleh Bapak kita- Bambang. Kepada Bapak Bambang kami Sehat semua? persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bambang Selamat kami persilahkan. pagi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Pertama, sebenarnya ini bagus sekali kalau bisa bertatap muka, jadi lebih intens begitu ya. Cuman karena masalah pandemi ini terpaksa kita harus bertemu secara online. Pada kesempatan pertama tentunya saya ingin mendoakan bahwa teman-teman semua yang hadir dalam room ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, begitupun keluarga-keluarga terdekat. Amin. Saya juga selalu mengharapkan bahwa Bapak Ibu yang ada di sini selalu menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini, dan kita doakan semoga masa pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa lebih efektif begitu, lebih produktif dalam menjalani hari-hari ke depan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan coba sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengenal di awal-awal terkait perdagangan internasional. Jadi bahan kita ini mengenal perdagangan internasional. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengenal apa itu perdagangan internasional. Mungkin tidak sampai ke dalam-dalamnya, atau paling tidak kulit-kulit luarnya Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa mengenal. Istilah-istilah dalam perdagangan internasional nanti juga Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi di telinga. Oh, saya sudah pernah seperti ini. Saya pernah dengar, saya sudah sedikit tahu tentang perdagangan internasional. Jadi itu yang nanti bisa saya harapkan, karena memang juga waktu kita terbatas begitu. Berharap nanti apa yang saya sampaikan bisa melekat di pemahaman Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai aja. Ya, kita lihat mengenal perdagangan internasional. Jadi ini belum perdagangan internasional secara full begitu. Kita kenalan dulu saja di awal-awal ini terkait dengan perdagangan internasional. Di sini ada dua kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perdagangan atau berdagang, pedagang, dagang. Kemudian yang kedua adalah internasional. Jadi secara simpelnya adalah bahwa ini proses dagang Bapak Ibu seperti biasa saja, seperti di pasar-pasar di domestik saja, seperti pasar-pasar di lokal-lokal saja. Tetapi dilakukan dalam skop internasional, berarti antar negara, antar wilayah, antar benua, seperti itu. Jadi pasti nanti akan banyak orang-orang atau pihak-pihak yang akan ada dalam proses perdagangan ini. Kalau dalam proses perdagangan lokal kan mungkin Bapak Ibu sebagai pedagang langsung saja ketemu sama pembelinya begitu, kalau di pasar begitu ya Bu ya, atau Bapak. Tetapi dalam proses perdagangan internasional karena pembeli maupun penjualnya bisa berbeda wilayah, bisa berbeda benua, berbeda negara, maka tentunya pasti akan melibatkan pihak-pihak lain. Tidak bisa langsung ketemu saja antara si seller maupun buyer. Itu overview umumnya saja, bayangannya saja. Saya ingin menaruh dasar bayangan Bapak Ibu supaya nanti mempermudah mencerna apa yang kira-kira bisa saya sampaikan nanti. Baik, lanjut, Mas Ali. Lanjut slide-nya, Mas Ali. Oke, jadi ada beberapa poin nanti yang coba saya sampaikan dalam materi perdagangan internasional ini. Yang pertama nanti saya akan sampaikan beberapa definisi, begitu. Definisi terkait ekspor, kemudian definisi terkait impor, juga mungkin definisi terkait daerah pabean. Jadi sekali lagi kita mindset-nya berdagang internasional, berdagang antar negara, berdagang antar benua, antar wilayah. Kemudian yang di poin kedua, nanti saya juga akan coba sampaikan bagaimana kami di Bea Cukai ini ada di dalam konteks perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, nanti secara simpel, nanti coba akan juga saya sampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil peluang-peluang terkait proses ekspor maupun proses
impor. Kemudian yang terakhir adalah alur dan proses perdagangan. Nanti ada beberapa pihak yang akan muncul di situ, nanti akan ada beberapa dokumen yang muncul di situ. Tapi mindset-nya sebenarnya tetap sama, seperti orang jual dan orang beli di pasar, tapi kita pasarnya luas, pasarnya lebar. Begitu. Oke, kita ke slide berikutnya di definisi. Mas Ali, bisa dilanjut? Oke. Jadi dalam perdagangan internasional, proses jual, proses beli ini adalah yang mungkin lebih famous begitu, lebih terkenal, lebih yang bisa sering Bapak Ibu dengar adalah proses ekspor maupun proses impor. Baik, dalam konteks sekarang berarti Bapak Ibu konteksnya sebagai eksportir. Jadi orang di Indonesia yang menjual barang ke luar negeri, internasional sekali lagi Bu ya, itu adalah proses ekspor. Ibu, Bapak mengekspor barang produksi, barang jualan Bapak Ibu menjual ke luar negeri, mengekspor ke luar negeri. Secara ketentuan, ekspor itu bisa dikatakan adalah kegiatan mengeluarkan dari daerah pabean. Daerah pabean itu apa? Nanti saya jelaskan. Jadi proses ekspor itu mengeluarkan barang, ya, mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri, kemanapun itu proses ekspor, keluar. Sebagai kebalikannya ada proses impor. Kalau proses impor berarti Bapak Ibu bertindak sebagai pembeli, sebagai buyer. Sellernya, penjualnya adalah di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sedang mengimpor, membeli barang dari luar negeri, dari luar daerah pabean. Jadi impor itu kebalikannya, kegiatan memasukkan barang ke Indonesia, ke dalam daerah pabean. Ekspor mengeluarkan barang, impor memasukkan barang. As simple as that. Jadi tergantung Bapak Ibu saja, Bapak Ibu sebagai buyer atau Bapak Ibu sebagai seller. Kalau sekarang mungkin fokus kita adalah Bapak Ibu sebagai seller ya. Jadi Bapak Ibu menjual ke luar negeri, Bapak Ibu mengeluarkan barang ke luar negeri, Bapak Ibu mengekspor barang. Baik, sekarang kita lihat memasukkan atau mengeluarkan barang dari daerah pabean atau ke daerah pabean. Apa sebenarnya daerah pabean itu? Kita coba buka slide berikutnya Mas Ali. Daerah pabean itu ini Bu, yang wilayah Indonesia yang dikelilingi apa namanya ini garis biru tebal ini. Jadi wilayah daerah pabean itu adalah ya wilayah Republik Indonesia meliputi darat, laut maupun udara, termasuk di dalamnya ada zona ekonomi eksklusif yang berlaku Undang-Undang Pabean. Jadi tidak hanya sekedar daratannya saja, tetapi lautnya iya, udara di atasnya iya. Jadi apapun yang masuk ke dalam wilayah biru itu sudah dianggap memasukkan barang ke dalam. Alias kalau tadi kita sampaikan di depan adalah impor. Kalau Bapak Ibu mengeluarkan barang keluar dari garis biru itu sudah dimasuk juga ekspor. Dalam Undang-Undang Pabean, apakah proses ekspor itu harus menunggu barang itu melewati garis batas itu? Oh tentu tidak, karena tidak mungkin kita taruh kantor atau kapal yang terapung-apung ngawasin di tengah laut itu. Tetapi dalam Undang-Undang Pabean, Bapak Ibu saya sampaikan, ketika barang Bapak Ibu itu sudah ditaruh di sarana pengangkut, baik baik pesawat maupun kapal laut, yang mana pesawat maupun kapal laut itu nanti tujuannya adalah ke luar negeri, maka bisa dianggap bahwa Bapak Ibu sekalian sudah melakukan proses ekspor. Walaupun sebenarnya barang-barang itu masih dalam wilayah Indonesia. Tapi manakala dia sudah diangkut, sudah diletakkan ke dalam kapal laut atau pesawat terbang yang nanti tujuannya adalah ke luar negeri, maka bisa dianggap ekspor. Nah, seperti itu. Jadi ini daerah pabean dan bagaimana proses impor dan ekspor itu sudah memenuhi satu syarat-syarat tertentu. Baik, kita lanjutkan. Di poin kedua, saya ingin sampaikan apa itu bea cukai dan bagaimana fungsinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam proses perdagangan domestik di
Di pasar lokal tentunya nggak ada urusan dengan bea cukai. Bea cukai belum hadir dalam proses perdagangan domestik. Proses perdagangan di dalam Indonesia saja tidak ada hadir. Tapi karena ada proses perdagangan internasional melibatkan negara lain, melibatkan benua maupun wilayah lain, tentunya bea cukai hadir di sana. Nah, untuk mengenal bea cukai lebih dekat, saya coba sampaikan beberapa fungsi bea cukai. Yang pertama adalah bea cukai itu sebagai trade facilitation sekaligus industrial assistant. Jadi menjadi fasilitas perdagangan maupun mengasistensi industri. Banyak hal yang bisa dilakukan bea cukai dalam rangka untuk bagaimana kita memfasilitasi perdagangan Bapak Ibu sekalian begitu. Fasilitas-fasilitas pajak maupun fasilitas-fasilitas non pajak, termasuk pelayanan-pelayanan kami di pelabuhan-pelabuhan bongkar muat internasional maupun bandara, itu adalah salah satu fungsi kami bagaimana supaya perdagangan Bapak Ibu itu bisa lancar. Sekaligus bagaimana proses-proses industri di dalam negeri itu juga bisa terlindungi dari banjiran-banjiran barang impor misalnya, kemudian bagaimana kita mempermudah proses ekspor, proses penjualan Bapak Ibu ke luar negeri, itu adalah salah satu fungsi kami. Dan itu terus-menerus di beberapa tahun terakhir ini kita tingkatkan, karena memang secara policy nasional adalah bagaimana kita bisa meningkatkan proses eksportasi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu fungsi kami di sini. Kemudian fungsi kami yang kedua adalah community protector. Yang paling gampang tentunya, yang paling sering Bapak Ibu sekalian lihat adalah bagaimana penegahan-penegahan kami terhadap barang-barang larangan begitu. Mungkin narkoba, kemudian barang-barang yang memang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam negara kita, itu adalah salah satu fungsi kami bagaimana kita menjaga betul hal-hal tersebut. Apakah ada beberapa barang juga dalam konteks ekspor itu dilarang? Ada. Nah, kita juga menjaga di sana. Jangan sampai barang-barang yang tidak boleh dikeluarkan dari Indonesia, tidak boleh dijual ke luar negeri, tidak boleh diekspor ke luar negeri, itu nyelonong keluar. Nah, ini adalah juga salah satu fungsi kami. Jadi seperti penjaga pintu lah. Masuk harus yang benar-benar boleh masuk, keluar harus yang benar-benar boleh keluar. Itu salah satu hal yang kita lakukan supaya apa? Supaya komunitas-komunitas, masyarakat-masyarakat di negara kita itu bisa terlindungi. Kemudian fungsi ketiga adalah kami juga sebagai salah satu agent untuk revenue collection, menggali pendapatan negara dalam konteks nanti dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemampuan rakyat dalam pajak begitu ya. Bea cukai dalam hal ini adalah memungut yang namanya kita bea masuk, dan tentunya ada PDRI, pajak dalam rangka impor. Dan tentunya kalau dalam konteks ekspor, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa barang, ada beberapa komoditi yang pada saat Bapak Ibu harus jual ke luar negeri, harus Bapak Ibu ekspor ke luar negeri, ada pemungutan bea keluar di dalamnya. Nah, ini juga kita pungut. Nah, hasil pungutan ini tentunya nanti kita akan kumpulkan ke negara dalam proses pembangunan selanjutnya. Itu fungsi-fungsi utama bea cukai, jadi kita sebagai industrial assistant maupun trade facilitation, kemudian kita menjadi community protector, kemudian kita juga menjadi agent revenue collection. Secara umum seperti itu bea cukai. Jadi bisa dibayangkan bahwa bea cukai ini cukup punya peran yang signifikan dalam konteks makro perdagangan internasional. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat begitu ya, salah satu materi utama dalam orang berdagang itu adalah ada yang beli, gitu ya. Dan pemakai, orang yang beli itu adalah person, penduduk, people, begitu. Sebagaimana yang paling simpel lah, orang kalau mau jualan warteg itu pasti ada orang yang harus makan. Penjual warteg harus memastikan bahwa memang daerah ini banyak orang yang ingin makan. Sama halnya seperti misalnya Bapak Ibu sekalian pengen melakukan penjualan atas produk-produknya. Ada pasar di sana, ada pasar di luar negeri. Saya ingin meng-highlight di sini Bapak Ibu sekalian dalam slide sekarang, bahwa penduduk itu
Karena kita sudah eranya borderless, kita tidak bisa mengambil pasar hanya dari dalam negeri saja. Penduduk Indonesia itu sekarang 270 juta kurang lebih. Itu pasar memang, tapi coba kita bayangkan, kalau dunia berapa, itu luar biasa. 7,78 miliar penduduk dunia, dan itu semua pasar buat Bapak Ibu sekalian, gitu. Bisa dimanfaatkan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu hanya cukup mencukupkan diri, hanya puas bisa memberikan manfaat, dapat berjualan begitu di pasar dalam negeri saja. Bapak Ibu kalaupun maksimal, Bapak Ibu hanya akan bergerak di angka 270 juta orang. Bayangkan Bapak Ibu bisa ekspor ke luar negeri, Bapak Ibu bisa memboost up, ya, meningkatkan scale penjualan Bapak Ibu ke 7,78 miliar orang. Gitu. Jadi peluang ekspor Bapak Ibu itu luar biasa sebenarnya. Dan sekarang saya pikir semua sudah gampang untuk border. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman setelahnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan fakta ini. Orang ini adalah pasar Bapak Ibu sekalian. Orang butuh baju, orang butuh aksesoris, orang butuh gadget, orang butuh makan, butuh komoditi, apapun. Itu menjadi pasar yang Bapak Ibu bisa masukin untuk menjual produk Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin meng-highlight, membangkitkan bahwa ini loh luar biasa ini. 7,78 miliar ini menunggu produk-produk Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Sulawesi Selatan dan mungkin dari Indonesia. Gitu. Jadi besar peluang ekspor dan impor. Baik, kemudian saya ingin coba sampaikan juga terkait dengan bagaimana demografi di dunia. Slide selanjutnya, Ali. Nah, kita lihat ya, ini adalah negara-negara yang punya penduduk yang luar biasa besar. Nomor satu adalah Tiongkok, kemudian India, ya, kemudian US, Amerika Serikat, dan Indonesia. Ini luar biasa besar. Walaupun Tiongkok mungkin dibilang punya proses kita impor banyak dari Tiongkok, tetapi sebenarnya kita juga punya potensi besar untuk bisa ekspor ke Tiongkok karena luar biasa dia penduduknya banyak betul itu. Nomor satu. Kemudian di India, kemudian Amerika Serikat atau US, dan terakhir kita di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya dalam kesempatan ini sekali lagi untuk melihat bahwa banyak sekali potensi yang Bapak Ibu bisa jalankan di sini. Dengan melihat penduduk yang luar biasa besar di negara-negara lain, ya, di Tiongkok itu 1,4 miliar, kita cuma 270 juta, itu berapa kali lipatnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu hanya menjadi jagoan di dalam, ya, menjadi apa istilahnya, pemain dalam negeri. Ayo kita coba ekspor ke luar negeri. Di luar negeri itu banyak penduduknya dan itu semua butuh produk-produk, begitu. Ini demografi dunia tahun 2020. Jadi number one Tiongkok, kemudian India, kemudian Amerika Serikat. Baik, untuk selanjutnya saya coba akan sampaikan terkait dengan bagaimana alur dan transaksi secara perdagangan internasional. Nah, saya akan coba sampaikan dalam bahasa yang paling simpel ya. Jadi kalau orang secara dagang domestik tentunya kan kalau yang di pasar tidak perlu, karena di pasar penjual langsung menggelar barang dagangannya, si pembeli datang, kemudian tawar-menawar, ketemu harga, si pembeli memberikan uang, si penjual memberikan barang, dan barang langsung bisa dibawa pergi sama si pembeli, selesai. Kemudian agak sedikit lebih luas, misalnya antar pulau, si pembeli dan penjual tidak dalam satu pasar, berarti ada proses tawar-menawar, tetapi mungkin tidak bertemu secara langsung. Entah pakai mekanisme email, mekanisme telepon, mekanisme medsos, apapun yang bisa dipakai sekarang. Kemudian apabila sudah terjadi harganya, maka ada proses pengiriman barang. Kenapa ada proses pengiriman? Karena mereka tidak dalam satu pasar, mereka tidak dalam satu daerah, begitu. Jadi pasti berarti ada carrier-nya di sini, ada pengirimnya di sini, kalau lokal yang mungkin apa JNE, JNT, apapun itu. Nah, sebenarnya sama kalau kita ngomong internasional. Itu seperti tadi perdagangan antar pulau di kita, tetapi itu di broadband, diperluas bahwa si pembeli maupun penjualnya berada di berbeda negara.
Jadi pasti nanti akan pertama kali muncul adalah bagaimana mereka melakukan negosiasi harga melalui mekanisme tawar-menawar. Nanti akan ada muncul namanya dokumen sales contract, Bapak Ibu. Jadi kontrak penjualan antara Bapak dan Ibu, baik sebagai seller maupun buyer, dan seller maupun buyer di luar negeri. Misal anggapnya dalam konteks Bapak Ibu ini lagi menjual atau ekspor ke luar negeri. Yang pertama, nanti mungkin akan muncul proses komunikasi terkait dengan tawar-menawar harga Bapak dan Ibu dengan pembeli di luar negeri. Setelah terjadi matching harga yang disepakati, nanti akan muncul sales contract di sana. Sales contract antara Bapak dan Ibu sebagai seller dan buyer Bapak Ibu di luar negeri. Dalam sales contract itu, ya, di sana akan ada muncul informasi-informasi maupun data-data yang Bapak dan Ibu jual. Barangnya berupa apa, kemudian jenisnya bagaimana, ya, detail-detail atas transaksi ekspor Bapak dan Ibu sekalian itu akan muncul dalam dokumen ini. Kemudian ada yang namanya juga adalah transfer payment. Bagaimana barang yang Bapak Ibu jual ini akan dilunasi oleh pembeli di luar negeri? Nah, itu di transfer of payment. Apakah Bapak dan Ibu nanti dibayar secara telegraphic transfer dari luar negeri masuk ke rekening Bapak Ibu di dalam negeri misalnya. Bisa lagi namanya pakai LC, letter of credit. Bisa dibayar dengan proses itu. Nah, ini juga nanti muncul dalam konteks perdagangan internasional. Dalam konteks Bapak Ibu melakukan jual beli ekspor ke luar negeri. Kemudian, yang ketiga ada contract of carriage. Jadi bagaimana barangnya Bapak dan Ibu ini akan dikirim ke luar negeri. Apakah lewat pesawat, apakah lewat kapal laut, begitu. Nah, kontrak-kontrak di sini nanti juga akan muncul Bapak Ibu, supaya lebih jelas bagaimana barang Bapak Ibu akan dikirim, perjanjiannya seperti apa, berapa hari dia akan datang, carrier-nya siapa, shipper-nya bagaimana, nah itu akan muncul di sana. Ya, jadi saya ulangi, sebenarnya akan sama sebagaimana Bapak Ibu jual dari keluar Makassar misalnya, tetapi konsep bayangan Bapak Ibunya itu diperluas begitu ke luar negeri. Ada kontraknya tentang apa barang yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian bagaimana barang dan Bapak Ibu jual itu akan dibayar, dan bagaimana barang Bapak Ibu itu akan dikirim ke luar negeri. Jadi itu 3 besaran. Sales contract, transfer of payment-nya bagaimana, contract of carriage-nya bagaimana. Itu alur perdagangan internasional secara umum. Nah, coba kita akan lihat satu demi satu Bapak Ibu sekalian ya. Slide berikutnya Mas Ali. Ya, kita lihat sales contract. Kira-kira apa sih yang bisa muncul dalam sales contract tersebut begitu ya? Yang pertama adalah term of goods-nya. Jadi barang apa yang dijual oleh Bapak Ibu sekalian? Ya, spesifikasinya seperti apa? Nah, harganya berapa? Ini harus muncul. Kenapa? Biar tidak ada dusta antara Bapak Ibu sebagai penjual dengan pembeli. Jadi jelas, tidak membeli kucing dalam karung, membelinya kucing. Kucingnya apa, jenis kelaminnya apa, bulunya bagaimana, warnanya seperti apa, umurnya seperti apa, seperti itu. Jadi dalam sales kontrak itu harus term of goods-nya jelas. Barang yang sedang Bapak Ibu jual ke luar negeri itu harus jelas. Kemudian term of delivery-nya. Dalam sales kontrak juga akan muncul di sana. Kapan barang dikirim? Metodenya pakai apa? Ya. Kapan barang dikirim? Oh, 30 hari, 60 hari dan seterusnya. Kapan akan nyampe? Nah, itu juga akan harus jelas di sana. Kemudian kita akan tahu yang namanya Incoterm. International Commercial Term. Nah, Incoterm ini nanti coba bisa jadi akan ada slide berikutnya, tapi saya akan bilang begini Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Incoterm itu nanti akan muncul prinsipnya dalam Incoterm ini adalah adanya pengalihan risiko. Kapan risiko barang ini masih menjadi tanggung jawab penjual dan kapan risiko barang ini beralih ke tanggung jawab pembeli. Nanti di belakang kita coba sampaikan ya. Kemudian ada term of payment dalam sales contract. Term of payment-nya bagaimana? Oh, titinya kapan?
oh segera setelah barang dikirim Bapak dibayar, atau oh setelah 30 hari dari invoice Bapak Ibu sekalian barang dibayar. Bisa jadi seperti itu. Atau 30 hari sejak barang itu nyampe di luar negeri Bapak baru dibayar. Nah, itu juga harus muncul dalam sales kontrak. Biar apa? Biar informasi terkait dengan transaksi ekspor Bapak Ibu itu jelas. Jadi masing-masing penjual dan pembeli itu punya pegangan yang jelas, biar tidak ada dispute di kemudian hari. Baik, kemudian kita akan coba sampaikan juga terkait dengan bagaimana metode pembayaran. Nah, metode pembayaran secara umum Bapak Ibu sekalian, itu ada yang menggunakan letter of credit atau LC, dan bisa menggunakan non-letter of credit. LC ini luar biasa banyak Bapak Ibu sekalian. Saya pikir nanti kalau ada kesempatan yang lain, kita juga bisa sampaikan secara detail bagaimana LC itu bisa terbentuk, dan sebenarnya apa jenis-jenis LC tersebut. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah sering melakukan proses transaksi ekspor, mungkin maupun impor, mungkin sudah tahu juga bagaimana proses LC ini bisa muncul. Intinya ada bank penjamin, dan kemudian ada bank di dalam negeri, dan ada bank di luar negeri sebagai beneficiary bank di sana. Nah, non-LC seperti apa? Non-LC ya, yang paling gampang adalah transfer telegrafik atau TT. Jadi biasa Ibu ditransfer atas hasil ekspor Bapak Ibu oleh pembeli dari luar negeri ke rekening Bapak Ibu sekalian. Itu metode pembayaran yang umum dalam perdagangan internasional. Nanti lain waktu mana tahu kita punya kesempatan untuk coba diskusi terkait dengan LC. Karena memang LC adalah proses pembayaran yang lebih secure, karena banyak pihak di sini. Tapi memang agak-agak lebih rumit begitu, tapi lebih secure. Nah, lain waktu mungkin kita bisa jelaskan terkait LC ini seperti apa. Baik, kemudian saya akan coba sampaikan metode penyerahan barang gitu ya, Incotermnya seperti apa. Incotermnya ini Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan tentang bagaimana Bapak Ibu itu nanti akan mengirim barang ekspor Bapak Ibu sekalian. Apakah pengirimannya pakai kapal laut? Apakah pengirimannya Bapak Ibu pakai transportasi udara? Nah, ini nanti akan ada beberapa syarat-syarat yang nanti Bapak Ibu harus setidaknya tahu di awal sekarang ini. Karena Bapak Ibu nanti akan, saya doakan segera melakukan eksportasi ke luar negeri. Ya. Ada istilah nanti yang namanya FOB, ada istilah lagi yang namanya cost and freight atau CFR, ada nanti istilahnya adalah CIF, cost insurance freight, ada delivery duty paid. Ini Bapak Ibu sebagai nanti calon eksportir ke luar negeri harus tahu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang namanya Incoterm ini atau penyerahan barang ini itu menunjukkan bagaimana tanggung jawab Bapak Ibu nanti akan menjual ke luar negeri, resikonya sampai di titik mana. Kenapa kita ngomong risiko di sini? Iya, karena kan Bapak Ibu nanti akan menjual ke luar negeri, melewati batas-batas wilayah negara lain. Beda dengan kita jualan di pasar, langsung ketemu muka sama pembeli kita. Karena kita ini nanti akan menjual barang ke luar negeri, maka kan ada risiko di sana. Misalnya nih, pada proses pelayaran dari Makassar ke Cina misalnya, ternyata dalam proses perjalanannya barang ada yang rusak, kemudian ada terdelay karena mungkin ada badai di tengah laut, atau mungkin naudzubillah min dzalik misalnya ada kecelakaan atas proses pengiriman barang Bapak Ibu dari Makassar ke Cina misalnya, itu siapa yang nanti tanggung jawab? Nah, itu akan tercermin dalam apa yang dinamakan Incoterm 2020 ini. Oke, baik. Selanjutnya Mas Ali, biar lebih jelas. Nah, yang jamak Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu akan menjual ke luar negeri, dalam proses Bapak Ibu nanti melakukan kontrak dengan pembeli di luar sana, nanti akan sering jamak muncul itu namanya FOB atau free on board. Kemudian ada yang namanya CFR atau cost and freight, kemudian ada CIF atau cost insurance and freight.
Kalau free on board itu posisinya adalah intinya barang itu muncul di atas kapal. Nah, itu sampai di sana saja risikonya itu muncul. Kalau kemudian cost and freight itu adalah harga-harga yang tercermin dalam sales kontrak di sana, itu muncul adalah harga terkait dengan biaya sekaligus perjalanannya dari Makassar ke luar negeri. Insurance-nya belum tercover di sana. Jadi harus ada pembayaran lagi terkait insurance. Kemudian yang terakhir, CIF itu sudah komplit. Misalnya nih ya, Bapak Ibu sekalian, melakukan kontrak jual beli ke luar negeri, Bapak Ibu sebagai eksportir. Kemudian Bapak pembelinya bilang, yang di Cina sana, saya mau CIF ya, berarti Bapak Ibu ketika melakukan pricing, ketika menentukan harga, Bapak Ibu harus selalu memperhitungkan bahwa harga yang nanti dibayar sama pembeli Bapak Ibu di Cina sana itu melingkupi harga barang, melingkupi biaya perjalanan dari Makassar ke Cina, termasuk juga biaya asuransi dari Makassar ke Cina. Jadi kalau CIF itu Bapak Ibu dibayar sejumlah harga, sudah termasuk tiga-tiganya itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau pusing-pusing, biar freight-nya ditanggung oleh pembeli Cina sana, ya Bapak Ibu bisa milih FOB. Yang penting harga barang saya sudah dapat, urusan freight, urusan insurance, biar ditanggung pembeli saya di Cina, itu adalah FOB. Kalau yang versi komplit, CIF, begitu. Jadi kalau CIF, ya sudah, berarti harga yang Bapak Ibu kasihkan ke mereka, sudah termasuk nanti Bapak Ibu adalah nanggung freight, nanggung perjalanannya, juga nanggung asuransinya. Nah, itu ya secara umum jenis-jenis Incoterm begitu ya, jenis-jenis pengalian risiko yang Bapak Ibu nanti mungkin akan temui ketika Bapak Ibu akan melakukan proses penjualan ke luar negeri, proses ekspor ke luar negeri. Setidaknya ketika nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan pembeli di luar negeri, kalau mereka nanya-nanya terkait hal ini, oh Bapak Ibu sudah pernah dapat pencerahan begitu ya, walaupun mungkin secara general. Kemudian untuk terakhir ini saya akan coba sampaikan satu fasilitas perdagangan yang sebenarnya Bapak Ibu bisa manfaatkan begitu dalam proses ekspor Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya begini, pada saat Bapak Ibu menjual barang ke luar negeri, begitu sampai di luar negeri sana, negara-negara yang di mana Bapak Ibu pembeli ini nanti akan meminta tambahan pajak berupa bea masuk di sana. Di Cina misalnya, Bapak Ibu ekspor kopi dari Makassar ke Cina. Di Cina sana nanti kemungkinan barang-barang Bapak Ibu itu nanti akan diberi tambahan biaya berupa pajak masuknya di sana atau bea masuk. Sehingga sebagai pembelinya Bapak Ibu bisa di Cina sana akan menanggung tambahan biaya berupa bea masuk. Sehingga seakan-akan harga Bapak Ibu punya barang di Makassar ini terlihat lebih mahal karena ada nanti bea masuknya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan fasilitas yang namanya free trade agreement. Ya, free trade agreement itu memungkinkan barang-barang Bapak Ibu yang jual dari Makassar itu ketika nanti sampai di Cina sana, ketika sampai sama pembeli sana tidak lagi diberikan tambahan biaya masuk. Ya, itu membuat apa? Membuat Bapak Ibu menjadi semakin bersaing di sana-sana. Ya, di Cina, di Korea, di Jepang, Bapak Ibu menjadi lebih kompetitif barangnya. Kenapa? Karena pada saat masuk ke negara-negara tersebut tidak ada tambahan biaya masuk lagi. Gitu. Jadi lebih kompetitif. Nah, ini saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian pada satu saat nanti untuk melakukan eksploitasi keluar bisa memanfaatkan fasilitas ini supaya menjadi lebih murah barangnya di luar negeri, menjadi lebih kompetitif, sehingga volume perdagangan Bapak Ibu sekalian nanti ke depan untuk melakukan eksportasi menjadi lebih besar. Baik, saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapan saya, paparan singkat terkait dengan perdagangan internasional ini setidaknya membuat Bapak Ibu yang belum pernah dengar menjadi dengar, yang sudah mendengar menjadi lebih paham, begitu, dan setidaknya memacu Bapak Ibu sekalian untuk
menggali lebih dalam lagi, sehingga pada akhirnya ketika Bapak Ibu sudah firm terkait bagaimana proses perdagangan secara internasional ini bisa berjalan, Bapak Ibu bisa menjadi lebih pede dan akhirnya menjadi eksportir handal di khususnya Sulawesi Selatan dan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya kembalikan ke Mbak Ririn sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya Bapak Bambang. Materi yang sangat menarik. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan apresiasi atau tepuk tangan secara virtual, cukup dengan melambaikan tangan. Semua orang akan mengerti apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan apresiasi atau tepuk tangan, kami persilakan Bapak dan Ibu melakukan seperti ini. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Baik, mari kita memberikan tepuk tangan dan apresiasi yang sangat meriah kepada Bapak Bambang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu tentang menyiapkan produk ekspor. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang perdagangan internasional dan pasti ada yang sudah ingin bertanya-tanya, ada yang kepo gimana sih lebih lanjutnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu makin kepo, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menanyakan atau memberikan pertanyaan di Instagram kami melalui Instagram @eksporasisten, karena kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu menyiapkan produk ekspor yang akan dibawakan oleh Bapak Evi Kurniawan Taha. Kepada Bapak Evi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Evi Kurniawan. Sekarang bertugas di Bea Cukai Makassar. Berbahagia sekali hari ini saya bisa bertemu walaupun lewat daring dengan orang-orang hebat, dengan calon-calon eksportir, ataupun dengan eksportir yang sudah existing, penghasil devisa untuk negara kita. Luar biasa bagi saya. Hari ini saya akan membawakan spesifik terkait menyiapkan produk. Kalau tadi Pak Bambang sudah membahas tentang bagaimana proses delivery-nya, maka saya akan bahas apa yang harus dikirim. Itu produk. Coba saya share. Oke. Kita akan berbicara menyiapkan produk ekspor. Nah, tampilan slide pertama saya ini adalah buah pisang. Kenapa pisang? Nah, buah yang paling umum yang kita temui adalah pisang. Khususnya di Sulawesi Selatan, kita keliling kemanapun pasti ketemu pisang. Di seluruh wilayah negara kita juga banyak varietas-varietas pisang. Pisang adalah buah yang dapat kita makan dalam keadaan mentah ataupun sudah matang. Ini pisang. Bisa juga diolah menjadi berbagai macam kue. Salah satu mungkin yang olahannya adalah yang paling sering kita temui adalah kerupuk pisang. Kerupuk pisang sendiri banyak dijual, kita bisa temui di emperan-emperan toko sampai di pertokoan-pertokoan yang memiliki harga yang lumayan tinggi. Bisa dia dikemas dalam bentuk plastik, sampai dikemas dalam kemasan yang sudah bisa bertahan dengan lebih lama. Kemudian ada yang prosesnya dipotong secara diagonal, ada yang vertikal. Banyak sekali proses olahan dari pisang ini. Sekali lagi, ini adalah produk yang bisa kita temukan di mana-mana, di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sebuah kesempatan saya ada di sebuah forum, dibahas bahwa salah satu negara tetangga kita, Malaysia, membutuhkan 10 ton. 10 ton per bulan untuk pisang ini, untuk bahan baku keripiknya. Dan saat ini cuma bisa dipenuhi sekitar 2 ton.
Kenapa? Ketika hendak dipaksakan untuk memenuhi pasar ekspor sampai 10 ton, maka kita tidak akan lagi menemukan pisang epek di Pantai Losari. Karena semua jadi komoditas ekspor. Nah, jadi ini salah satu komoditas produk yang bisa kita temukan di mana saja, bisa ada di perdagangan biasa, dan sudah menjadi komoditas ekspor. Makanya saya tampilkan pisang ini. Nah, kita ingat pemateri kita yang sebelumnya, pemateri kita minggu lalu menyampaikan bahwa walaupun sudah banyak yang menjual pisang ini, walaupun sudah banyak yang variasi pisang ini, tapi penjual pisang tetap banyak. Bahkan penjual pisang baru tetap bermunculan. Produk-produk pisang baru muncul lagi dengan berbagai variannya. Pemateri kita minggu lalu mengatakan bahwa pasar itu luas. Bahkan dalam sebuah penekanan yang lebih dalam disebut pasar itu sangat luas. Nah, ini saya ingin kita mengingat kembali materi kita bahwa dengan salah satu contoh pisang ini kita bisa melihat bahwa pasar ada dan luas untuk Bapak Ibu sekalian masuki. Dan saya tahu sebagian mungkin sebagian sekarang sudah menjadi eksportir, sebagian sudah memiliki produk, atau sebagian yang lain masih memikirkan produk apa yang akan diekspor. Kenapa? Karena syarat utama ekspor itu adalah produk. Pasti kita akan bicaranya produk. Pasti kita akan bicara tentang komoditi. Nah, kalau sudah ada dari sebagian kita mungkin sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan terkait menyiapkan produk, sudah pernah mengikuti berbagai mungkin webinar atau pertemuan langsung terkait produk, terkait menyiapkan produk, terkait memikirkan apa yang harus disiapkan. Hari ini kita refresh kembali. Kita bakar kembali semangatnya untuk menjadi eksportir yang belum punya produk, yang masih memikirkan produk. Dengan materi hari ini, ayo kita siapkan produknya. Karena sebagian kita mungkin sudah punya produk yang sudah jadi, sudah ada komoditas untuk diekspor. Sebagian lain masih memikirkan bagaimana prosesnya. Sebagian masih merencanakan apa yang akan menjadi komoditas, apa yang akan menjadi produknya. Kita hari ini kita refresh, kita ulang, kita ingatkan kembali. Untuk menjadi eksportir, tentu kita harus membangun produk kita, karena produk ini adalah portofolio kita yang akan kita jual. Sehingga produk harus disiapkan dengan bagus untuk menjadi tren, untuk menjadi bahan kita dijual ke luar negeri. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kita belajar, kita mereview kembali, kita melihat bagaimana Jepang dan Cina masuk ke pasar. Di awal, ketika teknologi cuma dikuasai oleh Amerika, Eropa, Jepang masuk dengan produk-produk teknologi juga mendisrupsi pasar Eropa. Saat itu apa yang terjadi? Produk-produk Jepang ini dianggap tidak berkualitas. Harganya lebih murah, ya terjadi penolakan di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, produk Jepang diterima dan akhirnya menjadi sebuah produk yang masif di mana-mana. Pada suatu masa kita cuma mengenal bahwa produk Jepang adalah produk yang berkualitas. Kemudian kita sekarang melihat Cina. Sebenarnya Cina melakukan hal yang sama dilakukan oleh Jepang. Bedanya, Jepang mendisrupsi produk-produk Eropa dan Amerika. Sementara Cina mendisrupsi produk Jepang sendiri. Dengan produk-produk yang lebih murah, produksi massal. Awal mereka masuk ke pasar, apa yang terpikirkan? Oh, produk Cina. Biasa saja. Kualitasnya pasti jelek. Itu awal. Bahkan beberapa mungkin masih terbukti. Tapi seiring berjalannya waktu, produk Cina ini naik level dia. Sehingga bisa diterima oleh pasar. Dan jadi mana-mana kita bisa melihat. Produk Cina pun sudah memiliki kualitas yang baik. Nah, mereka sampai ke tahapan itu. Tapi di awal ketika mereka masuk pasar yang ada
hal pertama yang mereka terima adalah cemoohan. Orang tidak bisa menerima karena dianggap produk yang belum terbukti. Nah, ini bisa kita jadikan contoh bagaimana kita membangun produk kita. Di awal mungkin akan berat. Sebelum lanjut, saya ingin menggambarkan kepada kita bagaimana sih sebenarnya kuadran eksportir kita. Ada 4 kuadran. Bagi sebagian mungkin yang sudah pernah membaca atau melihat cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, saya ingin menjelaskan kuadran kita yang eksportir. Pertama, mungkin sebagian kita sudah memiliki produk, tapi belum memiliki pembeli, sehingga produk kita belum ekspor. Kita akan bergerak ke zona hijau, memiliki produk dan pembeli sehingga bisa ekspor ketika dua komponen ini bertemu. Ada produk, ada pembeli, ketemu, pindah dia kuadrannya ke kuadran hijau dari kuadran kuning. Ini sebagian merasa inilah berat karena harus mencari buyer, harus mencari pembeli. Tapi jangan khawatir, mencari pembeli itu ada metodenya. Yang utama adalah punya produk yang baik. Menyiapkan produknya dengan baik. Sebagian inventor ini sudah berada di posisi ini. Sisa bergerak ke kanan menuju zona hijau untuk bisa ekspor. Kemudian ada di bawah lagi, ada orang yang memiliki pembeli. Karena koneksinya, karena pergaulannya dia memiliki pembeli. Tapi tidak punya produk. Sehingga dia mencari produk yang ada di pasaran. Ini banyak sekarang eksportir dalam posisi ini. Khususnya di Makassar banyak posisi-posisi seperti ini. Makanya kita mendengar ada broker, ada pengepul. Nah, harapan kami, pembeli ini juga mengembangkan produk ekspornya. Jangan cuma mengumpulkan dari petani, jangan cuma mengumpulkan dari nelayan, tapi pembeli ini dipertemukan dengan produk yang sudah diolah lebih lanjut, sehingga daya nilai saingnya, kemudian value-nya lebih bertambah. Juga bergerak ke atas, memiliki produk dan memiliki pembeli. Sebagian lagi masih ada di zona merah. Banyak yang masih memikirkan tidak punya produk dan tidak punya pembeli. Harus bagaimana? Ya bergerak ke salah satu sisi dulu. Ke atas mencari produk untuk diekspor, memiliki produk. Atau bergerak ke kanan, mencari pembeli, mendapatkan pembeli melalui koneksi-koneksinya, kemudian mencari produk. Nah, banyak orang yang berpikir untuk melaksanakan ekspor, melaksanakan kegiatan ekspor. Berpikir jauh ke depan. Saya ingin ekspor, saya ingin memiliki penghasilan yang lebih. Saya ingin terlepas dari zona karyawan. Tapi ternyata dia berkutak, dia cuma berada di zona merah ini. Mungkin setelah ini kita harus bergerak, entah ke atas atau ke samping. Nah, fokus kita adalah ke atas saat ini, membeli produk, memiliki produk. Kalau sekarang kita sudah mempunyai produk, kenali produk Anda. Kenali komoditas Anda. Apakah sudah layak atau belum? Kalau belum punya produk, rencanakan produknya dengan matang. Apa yang akan diekspor? Nah, bagaimana cara mengetahui semua ini? Bagaimana cara mengenali produk kita? Salah satunya ya, untung saat ini kita ada zaman di mana internet, informasi sangat terbuka. Manfaatkan itu. Kemudian manfaatkan komunitas-komunitas. Jika Anda memiliki produk rumput laut, maka masuk ke komunitas rumput laut. Untuk apa? Untuk mengetahui standar produk Anda dan untuk mengetahui pembandingnya. Nah, satu ketika saya jalan ke daerah Bantaeng untuk melihat bagaimana proses rumput laut, proses penanaman rumput laut sampai pengiriman ke Makassar. Saya datang ke daerah sana. Setelah saya melihat ternyata potensinya luar biasa di daerah Bantaeng dan Jeneponto. Yang ada dalam pikiran saya, oke, ada produk. Saya foto.
Terus saya kirim WA ke teman saya. Ini ada rumput laut. Di daerah ini banyak rumput lautnya. Pertanyaannya yang balik adalah, berapa spesifikasinya seperti apa? Kadar kekeringannya berapa? Jumlah produknya seperti apa? Saat itu saya yang tidak siap menjelaskan produk, ya bingung sendiri. Cuma melihat ada produk, tapi saya tidak mengenali produknya. Sehingga ketika ada kemungkinan pembeli datang, saya tidak siap. Nah, ini akhirnya tidak bertemu, tidak bergerak ke zona hijau tadi karena kita memiliki produk tapi tidak mengenal produk kita, sehingga pembeli juga tidak mungkin percaya terhadap kita. Nah, jadi sebelum bersusah-susah kita bersusah-susah, sebentar akan ada materinya terkait buyer. Sebelum kita proses panjang mencari buyer, pertama kenali produk Anda. Produk yang sekarang dimiliki atau produk yang akan dikembangkan. Apakah produk tersebut layak untuk bersaing? Oke. Setelah kita mengenali produk kita, saya ingin cerita sedikit terkait buah naga. Dalam suatu kesempatan juga, saya duduk dalam sebuah forum pengusaha muda Indonesia. Ada tamu dari Malaysia, dari pengusaha dari Malaysia terkait buah naga. Mereka akan membahas buah naga. Nah, asumsi buah naga bisa diekspor karena buah naga banyak di pasaran, banyak di pinggir jalan, khususnya di Sulawesi banyak. Ketika musimnya, di mana-mana kita akan melihat buah naga. Asumsi awalnya seperti itu. Ini bagus untuk menjadi komoditas ekspor. Undang pengusaha Malaysia. Mereka duduk sama-sama, kami diundang. Tapi ternyata dalam forum, ketika ada pertanyaan, daerah mana asal produksinya, semua bingung pengusahanya. Dan ternyata sebagian, bahkan bukan dari Sulawesi, didatangkan dari Kalimantan dan Bali. Satu, tidak mengenali produk, sehingga pembicaraan susah untuk disambungkan. Kemudian tidak mengetahui kadarnya. Karena kita bicara buah naga, tidak tahu spesifikasinya, kadar Brix-nya, kadar kemanisannya seperti apa. Juga belum ditahu. Jadi jangankan sampai ke detail seperti itu, untuk mengetahui sumbernya saja masih kelagapan. Nah, kemudian setelah itu, tadi saya menyarankan untuk mencari informasi melalui internet untuk mencari pembanding. Bayangkan, Vietnam buah naganya 2 biji bisa naik 1,5 kilogram. Sementara buah naga yang kita produksi itu masih di kisaran 3 atau 4 biji, bahkan naik sampai 5 biji untuk 1 kilogram. Bagaimana caranya kita bersaing di titik ini? Jadi sekali lagi, kenali produknya. Tahu produknya. Sehingga ketika ada kesempatan bertemu dengan pembeli sudah betul-betul bisa menjelaskan spesifikasi dari produk yang akan dijual. Sudah tahu kucingnya seperti yang dibahas tadi Pak Bambang, sudah tahu kucing ini rasnya apa, bulunya bagaimana, kualitas bulunya, bagaimana perawatannya, sudah tahu semua. Jangan cuma melihat, oh ada kucing banyak, oh ini harus bisa diekspor nih. Hal seperti itu. Ini yang banyak. Jadi jangan terjebak di zona merah yang tadi, kuadran yang tadi. Selanjutnya, nah, tadi saya meminta kita memanfaatkan teknologi internet untuk memantau. Salah satu yang bisa kita lihat ketika kita hendak melaksanakan perdagangan luar negeri adalah khususnya ekspor, untuk kita bisa melihat regulasi Indonesia, walaupun nanti ada pembahasan khusus terkait ini di seri berikutnya, di larangan dan pembatasan, tidak apa-apa kita silahkan mengecek ke web INSW. Linknya seperti ini, masukkan spesifikasi produk Anda, akan muncul hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan agar bisa menjadi komoditas produk atau produk ekspor. Kemudian berdasarkan informasi dari Kemendak, ada web, mereka punya web juga. Sekarang masih dalam tahap pengembangan, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Kalau kita ingin mengetahui regulasi di negara tujuan, target kita adalah ekspor ke negara Malaysia, produk apa, maka kita masukkan produknya apa, negaranya apa, maka akan muncul regulasi-regulasi dari negara tersebut yang harus dipenuhi. Tapi balik lagi tadi, Incotermnya seperti apa? Tanggung jawab masing-masing pihak seperti apa? Sekedar untuk mengetahui saja bagaimana regulasi di negara tujuan. Jadi
sudah ada link, dua web yang bisa kita jadikan referensi. Satu terkait lartas kita ketika hendak ekspor, regulasi kita di Indonesia, dan juga regulasi di negara tujuan. Baik. Nah, berikutnya saya akan berbagi tips bagaimana menyiapkan produk-produk yang tadi, yang sudah kita miliki, yang sudah kita bayangkan. Kenapa? Bisa jadi sebagian kita sudah pernah mendengar, sudah pernah mengikuti pelatihan, bahkan sudah mengupgrade produk-produk kita berdasarkan teori tersebut, tapi tidak apa-apa kita ulang untuk menambah pengetahuan kita, untuk merefresh pengetahuan kita, yang masih memikirkan produknya, yang masih membayangkan produknya, ayo kita kembangkan produk, mungkin salah satunya berdasarkan tips ini. Salah satu contoh umpamanya kenapa kita harus meningkatkan nilai produk. Kalau ada orang yang menjual jam tangan dibungkus plastik bermerek Rolex, kira-kira kita akan membeli atau percaya bahwa itu merek Rolex? Dibungkusnya pakai plastik. Ataukah kita akan lebih memikirkan untuk membeli sebuah jam tangan yang mereknya kurang terkenal, tapi dalam bentuk kemasan yang solid? Ini salah satu contoh. Kenapa kita harus meningkatkan nilai produk kita? Karena ada kemungkinan kita lebih memilih, oh itu palsu, itu tidak berkualitas. Padahal bisa jadi kualitasnya lebih baik dibandingkan produk yang di dalam kemasan yang baik. Dalam kemasan yang cantik dan solid. Ekspor, menyiapkan produk, salah satunya tipsnya yang pertama berkualitas dan unik. Kalau kita ingin ekspor kopi, milikilah produk kopi yang berkualitas. Kalau ingin rumput laut, ingin ekspor rumput laut, miliki produk rumput laut yang berkualitas, sehingga memiliki daya saing. Dan jika memungkinkan, produk tersebut diolah dulu. Kopi disortir dengan baik, dipisahkan yang berkualitas, kemudian di roasting dengan baik. Rumput laut jika memungkinkan, yang diekspor bukan rumput laut yang kering, tapi sudah diolah. Dan jika memungkinkan lagi, diekspor dalam bentuk tepung karagenan. Ini proses yang panjang. Tapi intinya adalah tingkatkan kualitas produk, maka pasar akan terbuka. Saya ingin bercerita salah satu eksportir di Puncak. Mereka ekspor stroberi. Saat itu sempat saya lanin, pimpinannya mengatakan dengan PD mengatakan kamilah satu-satunya yang ekspor ke Thailand, ekspor buah ke Thailand. Kami yang satu-satunya ekspor buah ke Thailand. Sekarang selama ini kita impor buah terus dari Thailand. Kami satu-satunya. Bagaimana mereka mengembangkan produknya? Mereka sampai impor lebah diimpor supaya pembuahannya lebih bagus di lahan mereka. Bahkan kalau kita melihat, kita datang, kalau sekarang saya kasih contoh yang lokal ya, kita datang ke Malino di Puncak sana, kita akan melihat stroberi seukuran jari kita, seukuran mungkin seperti ini. Tapi produk yang dihasilkan oleh PT stroberi ini besarnya segenggam tangan, stroberi sebesar ini. Ini contoh kualitas. Dan berbeda dengan yang lain. Pasar ekspor pasti menerima produk ini. Kemudian salah satu yang bisa saya jadikan contoh lagi yang berkualitas dan unik, sepatu di Bandung, mereknya Parker Shoes. Bahannya itu dari bambu, dari serat bambu. Bahkan sepatu ini sudah ditawar oleh LV untuk diambil jadi produk LV, tapi ditolak karena harus menghilangkan merek dari Indonesianya, diganti dengan merek LV, ditolak sama mereka. Bagaimana mereka mengembangkan? Mereka sudah punya produk berkualitas dan unik. Ditambah lagi, mereka berusaha mendapatkan sertifikat ISO 9001 terhadap produknya, sehingga betul-betul memiliki pengakuan bahwa produknya diterima, produknya baik, dapat pengakuan secara internasional. Sekarang kita contoh banyak pemateri mulai mengatakan porang. Porang adalah satu produk yang sekarang lagi naik daun. Dan dia unik karena tumbuhnya cuma di sekitaran yang tropis, wilayah tropis. Indonesia termasuk salah satu. Dan sekarang menjadi komunitas yang betul-betul hangat dibicarakan. Tapi apakah produk itu harus diekspor selalu dalam bentuk chip
atau bongkahan atau chip yang sudah dipotong-potong dikeringkan, belum tentu. Dia bisa dikembangkan menjadi produk ekspor yang memiliki value yang lebih tinggi. Dalam bentuk tepung, apa sudah dalam bentuk agar-agarnya. Ini banyak yang bisa dikembangkan. Jadi sekali lagi, ketika menyiapkan produk ekspor, siapkan produk yang berkualitas, siapkan produk yang unik untuk dapat diterima oleh pasar. Kemudian kita akan berbicara tentang finishing yang kadang dilupakan oleh eksportir, oleh eksportir yang memiliki produk. Kenapa? Karena finishing ini proses akhir ini kadang merusak semuanya. Padahal sudah dipersiapkan dengan jauh-jauh hari. Proses penangkapan ikan, contoh kita lihat ikan, proses penangkapan ikannya panjang, nelayan harus melaut. Kemudian ketika diekspor tidak memenuhi standar, kenapa? Karena saat penangkapan dan saat pemindahannya mendapatkan perlakuan yang kurang pas. Sehingga kualitasnya menurun. Kita bisa lihat lagi bagaimana produk kopi sudah dipilih bibitnya yang bagus, sudah dipetik dengan cara yang baik, dikeringkan dengan cara yang luar biasa, tapi karena proses roastingnya yang jelek, akhirnya produknya menjadi tidak berkualitas. Proses akhirnya menjadi tidak berkualitas. Contoh kita ingin membuat produk yang contoh produk jadi, contoh tas. Bahannya sudah dipilih dengan baik. Desainnya sudah baik. Sia-sia karena apa? Karena ketika dijahit ada tumpukan. Nah, ketika kami meriksa juga barang impor, untuk bisa melihat apakah barang ini berkualitas atau tidak, ketika kita bicara tentang tas, maka yang dilihat adalah jahitannya. Karena kenapa? Produk yang tidak berkualitas, yang banyak tidak berkualitas, tidak memperhatikan posisi jahitan, sehingga ada yang menumpuk, tidak rapi. Padahal bahannya bagus. Nah, proses finishing ini jangan sampai terlupakan, jangan sampai tidak cermat. Saya juga bisa memberi contoh salah satu eksportir kayu olahan di Makassar. Produknya diekspor ke Jepang. Proses finishingnya luar biasa. Dicek per piece, per potong. Ukurannya seperti ini. Dicek bagaimana kadar kekeringannya, bagaimana kerataan dari kayu tersebut. Satu persatu. Cuman untuk mendapatkan sebuah hasil finishing yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari buyer. Oke, kemudian tips yang terakhir dari kami, packagingnya. Jangan sampai karena proses packaging yang tidak baik lagi, kita hendaknya mendapat untung dari proses ekspor, malah buntung karena dapat klaim dari penolakan dari pembeli. Kita sudah melalui proses kontrak, sudah melalui proses pengiriman, tapi ternyata buyer tidak mau membayar karena kualitas produknya rusak. Contoh, ketika salah satu ekspor ikan terbang dari Sulawesi Selatan, beberapa kali kejadian ditolak oleh buyer. Kenapa ditolak oleh buyer? Karena saat pengepakan waktu dikirim tidak baik dan terjadi penurunan kualitas. Sama seperti dengan rumput laut. Rumput laut juga demikian. Prosesnya panjang dari petani, dikirim, dikeringkan, dimasukkan kontainer. Sampai di negara tujuan, kadar airnya bertambah atau ada yang busuk. Kenapa? Karena proses pengepakan dalam kontainer itu tidak baik. Nah, ini bisa kita cari. Coba cari lewat internet, cari lewat komunitas. Bagaimana sih mereka menyiapkan produknya? Salah satu juga yang bisa saya kasih contoh, di Vietnam, mereka tadi ekspor buah naga. Mereka bisa periode supaya tidak busuk lebih panjang. Mereka lebih panjang. Kenapa bisa lebih panjang? Karena mereka menggunakan modify atmosphere bag. Jadi pengemasnya bagnya bagus. Sehingga proses pembusukan berkurang sehingga produk tersebut, buah naga tersebut bisa bertahan sampai ke 42 hari. Dan mereka menyimpan dalam suhu 5%, kelembaban 90-95%. Jadi produk ini bisa bertahan lebih lama
sampai di konsumen dalam bentuk segar karena apa? Karena proses packagingnya baik. Jadi kalau kita sudah mulai produk, sekali kita sudah memiliki produk atau merencanakan memiliki produk, jangan lupakan tadi proses packaging akhir. Jangan lupakan tadi terkait finishingnya, kontrol finishingnya. Jangan, dan tentunya selalu meningkatkan kualitas dari produknya sendiri. Nah, terakhir dari saya, ayo kita temukan kalau yang sudah memiliki produk, ayo kembangkan produknya menjadi lebih berkualitas, memiliki value yang lebih tinggi agar dapat bersaing di pasar. Pasar sangat luas. Jepang, Cina, dan sekarang Vietnam memiliki metode yang sama masuk ke pasar. Kenapa kita tidak bisa juga masuk ke pasar? Khususnya perdagangan internasional. Kalau belum punya produk, ayo temukan, kembangkan, cari yang berkualitas, manfaatkan sekali lagi internet untuk kenali produk Anda lebih baik. Dan kalau sudah memiliki produk, sudah berencana memiliki ekspor, sudah mau bergerak ke zona hijau, kami terbuka untuk berdiskusi. Silahkan kirim pertanyaan atau produknya lewat ekspor asisten. Kita akan melihat, kita akan bantu, oh produk-produk ini butuh dokumen-dokumen apa saja. Kita pertemukan nanti. Supaya bisa bergerak dari memiliki produk dari zona kuning tadi ke zona hijau di kuadrannya. Untuk bisa melakukan ekspor. Mari tingkatkan produk ekspor Indonesia, kualitas produk ekspor Indonesia. Dan tentunya mari kita tingkatkan nilainya. Kita berpikir bagaimana cara untuk tidak lagi mengekspor dalam bentuk raw material, tapi kita olah lebih lanjut. Kita tidak lagi mengolah pisang, tapi kita ekspor keripik pisangnya. Ini yang coba kita coba kita dorong, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tidak sabar, saya pribadi tidak sabar dan tim tidak sabar untuk menerima dokumen ekspor rekan-rekan sekalian untuk kami layani. Produknya kami siap layani dengan baik. Kami sudah tidak sabar untuk itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Bapak Evi. Baik, seperti itu tadi menyiapkan produk ekspor, selanjutnya yaitu eksportir berbagi cerita. Namun Bapak Ibu sekalian, di kolom chat kita sudah melihat banyak sekali pertanyaan tentang ekspor. Ada yang nanya, saya mau ekspor jahe Pak, gimana caranya ya? Nah Bapak dan Ibu sekalian, kami sangat membuka kolom pertanyaan, tapi mohon maaf, di Zoom meeting kali ini kami tidak membuka pertanyaan, tapi Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui kanal Instagram kami di @eksporasisten dan @beacukai_makassar. Kami akan dengan senang hati menjawab segala pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin langsung saja kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu eksportir berbagi cerita. Tadi kan Bea Cukai udah berbagi cerita, selanjutnya eksportir berbagi cerita. Kepada Bapak Abdul Rajab, kami persilahkan. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Halo, selamat pagi Bapak Rajab. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Ekspornya masih berjalan Pak? Alhamdulillah masih sampai sekarang. Sukses selalu ya Pak. Nah Pak, Bapak, para peserta ini sudah tidak siap Pak untuk mendengarkan bagaimana Bapak berbagi cerita. Baik. Silakan Pak. Baik. Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Mbak Ririn yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sedikit cerita tentang bagaimana memulai ekspor PT Dwi Ramasaken ini. Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diberikan oleh teman-teman Bea Cukai, memberikan semacam dorong atau semangat, kesempatan kepada teman-teman yang berniat
untuk melakukan ekspor. Jadi acara seperti ini memang sangat-sangat diharapkan dan dibutuhkan sehingga informasi itu lengkap ya. Jadi saya barangkali bisa memulai berbagi cerita ketika PT Dwi Ramasagena ini memulai aktivitasnya sebagai eksportir. PT Dwi Ramasagena itu berdiri sejak dari tahun 2013, bergerak di bidang perikanan, usaha perikanan. Ini yang agak unik. Background saya sebetulnya bukan di perikanan. Background saya itu ada di oil and gas, dan saya dulu pernah bekerja di perusahaan minyak internasional, sehingga background saya tidak ada untuk itu. Namun alhamdulillah saya bisa melakukan kegiatan ekspor ini dengan bantuan juga daripada buyer saya gitu. Oke, sebelumnya barangkali boleh saya tanya berapa lama waktu diberikan ini biar nggak kelewatan, nggak terlalu lama, Mbak Ririn, berapa lama? 5 menit, 10 menit itu waktunya? Halo? Oke. Jadi main produk PT Dwi Ramasagena itu adalah ikan khususnya ikan tuna. Kita sudah ekspor dari sejak tahun 2013. Awalnya itu karena kami atau saya sendiri tidak mempunyai pengalaman ya, namun karena ada semangat yang kuat sehingga dan juga kebetulan ada berkat bimbingan daripada buyer saya, maka mereka menunjukkan tata caranya. Pertama mungkin waktu itu masih agak awam tentang tata cara ekspor, namun seiring berjalannya waktu kami banyak belajar juga dengan eksportir yang sudah existing, sehingga kami dapat kemudahan. Awalnya juga kami hanya menyewa pabrik dan memakai fasilitas pabrik yang ada, lantas kemudian berkembang dan alhamdulillah sampai sekarang kami sudah punya tempat sendiri untuk memproses ikan tersebut. Kami memang agak khawatir waktu itu, terutama akses kepada permodalan pihak perbankan, karena namanya sesuatu yang dimulai itu dari awal, pihak perbankan pun ada melakukan penekanan atau katakanlah syarat-syarat yang mungkin agak tough juga bagi kita yang sebagai pemula ya, pebisnis pemula gitu. Tapi alhamdulillah ada saja yang berniat berinvestasi waktu itu. Jadi ketika kita memulai usaha itu terbentur masalah pendanaan, kemudian pihak bank juga melihat bahwa kita ini perusahaan baru sehingga belum bisa masuk kategori dari Bank Indonesia. Namun ya setelah beberapa kali ekspor dengan swadaya kami yang ada, lama-lama mereka juga akhirnya percaya bahwa kami itu mampu bekerja sesuai dengan pabrik yang sudah existing begitu. Dari sisi market sangat-sangat terbuka peluang pasar ya yang ada di luar negeri. Bisa didapatkan mungkin dengan cara menghadiri suatu eksibisi yang diadakan di luar negeri, seperti mungkin yang paling dekat di Singapura atau enggak mungkin di Thailand, atau bahkan juga di Jakarta sering diadakan semacam exhibition gitu kan. Dari situ juga kami bisa belajar, oh ya produk yang sedang tren itu seperti ini. Nah dari situ kita melakukan riset dan development sehingga akhirnya bisa memasuki pasar tersebut. Jadi teman-teman yang kiranya punya niatan untuk ekspor, seperti Pak Evi sampaikan tadi, memang perlu kita siapkan supaya bisa bersaing produk kita di luar negeri.
karena mereka memang seperti Thailand itu sangat-sangat maju ya dalam proses packagingnya gitu kan, sehingga mereka juga bisa kemana-mana ekspornya. Mengenai ketersediaan bahan baku, saya sangat yakin ya, negara kita sangat kaya dengan sumber daya alamnya, apalagi di sumber daya kelautan itu Masya Allah sangat berlimpah banyak ya. Namun kembali lagi bagaimana kita mempersiapkan produk kita supaya bisa bersaing dari sisi produk, dari sisi harga pun juga harus kita persiapkan gitu. Dan mengenai aturan-aturan, pengalaman saya selama ini sangat mendukung lah. Katakanlah dari perikanan sendiri, dari pihak karantina itu sering mengadakan semacam pelatihan. Kita ada namanya pelatihan HACCP, HACCP, bagaimana kita cara berproduksi dengan baik dan benar, compliance terhadap regulasi-regulasi. Mereka proaktif. Mereka proaktif mentraining orang-orang kita sehingga kita bisa paham oh standar yang diperlukan itu seperti apa gitu. Sekedar informasi juga pabrik PT Dwi Rumah Segini itu sudah mendapatkan HACCP A kategorinya dan juga sudah tersertifikasi secara internasional BRC product, BRC certification gitu. Jadi tapi itu memang perlu waktu untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, perkembangan segala macam itu akan berjalan dengan sendirinya. Namun yang diutamakan memang adalah semangat kita yang harus terus dipacu dan terbuka terhadap informasi-informasi ada yang di luar. Terkait masalah produk tadi, produk ya memang kita harus menyesuaikan dengan negara tujuan karena negara tujuan juga punya standar ya. Barangkali semacam kayak di Amerika itu kita harus comply dengan FDA, Food Drug Administration, dan juga BRC, dan lain sebagainya. Dan produk Jepang juga begitu. Apabila kita memasuki, nah kita harus tahu nih, apa nih persyaratannya negara tujuan tadi. Apa yang diperlukan. Selain kita sendiri, sudah Bapak-Bapak dari Bea Cukai sudah memberikan paparan tadi, dan nanti mungkin ada sesi-sesi lagi untuk menjelaskan tata cara ekspor. Nah, kita juga perlu mengetahui nih tata cara ekspor di negara tujuan tersebut, impor. Jadi, seumpama mau masuk ke Amerika, kita perlu ada FDA di bidang perikanan ya. Itu mandatori. Kalau tidak ada FDA, maka tidak akan bisa masuk produk kita. Di atas lebih lagi itu ada lagi yang requirement yang lebih ini lagi, FDA, kemudian ada dia minta BRC, tapi ada juga yang cukup dengan FDA karena ini salah satu persyaratan yang mutlak harus kita dapatkan untuk bisa memasuki pasar tersebut. Jepang mereka setahu saya untuk produk perikanan sampai saat ini hanya membutuhkan HACCP saja karena sifatnya adalah bisnis to bisnis. Jadi mereka datang langsung, representatif mereka langsung melakukan pengecekan gitu kan. Lain dengan negara tujuan seperti Amerika itu sifatnya B2G kalau nggak B2C kalau nggak salah ya. Jadi memang ada keterkaitan aturan terhadap negara tujuan tersebut. Sangat penting untuk bisa comply, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Evi bahwasanya bagaimana mempersiapkan produk yang baik dan sesuai standar itu kita perlu belajar banyak, belajar banyak dengan cara mungkin mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi harapan bagi teman-teman yang punya niatan, aku yakin bahkan produk kita itu di luar masih ditunggu-tunggu. Dan ada baiknya memang kita mengolah sampai value berupa siap pakai atau semi finish good ya, seperti halnya dengan yang saya lakukan sekarang, bahwa produk yang sekarang ini sudah semi finish good, artinya mereka sudah mengurangilah menghindari untuk produk baku gitu kan.
Kalau memang bisa kita sampai finish good itu bahkan lebih baik lagi supaya mendapat nilai tambah lagi begitu di pasar internasional. Begitu juga seperti tadi pisang atau apa mungkin bisa diolah lebih jauh lagi ya barangkali supaya bisa mendatangkan manfaat atau nilai jual yang lebih. Ada yang kata kunci memang adalah trustworthy ya, kalau saya bisa highlight ini. Kepercayaan itu memang sangat-sangat diperlukan. Misalnya pihak buyer mempercayakan bahwa kita 100% menerapkan standar ini, maka kita harus penuhi itu. Bila mana kita tidak care atau tidak memperhatikan itu, maka dengan sendirinya juga mereka akan lepas gitu kan. Jadi kepercayaan itu sangat dibutuhkan memang. Untuk itu kita perlu upaya untuk mengadaptasi perkembangan atau produk-produk yang mereka inginkan gitu. Jadi alhamdulillah dalam kondisi seperti saat ini juga COVID ini, ya alhamdulillah kami di perikanan ini masih dapat order, masih dapat peluang untuk ekspor. Karena memang kita ini dibutuhkan, produk kita dibutuhkan, mereka membutuhkan produk ikan perikanan dari negara kita. Jadi meskipun turun, namun tetap ada. Jadi alhamdulillah lah masih bisa katakanlah mempekerjakan karyawan begitu. Mudah-mudahan juga secepatnya ini bisa pulih kembali ya. Pelan-pelan Amerika pun juga sudah mulai baik gitu kan. Artinya sudah ada pembicaraan yang tadinya sama sekali tidak ada, sekarang sudah ada terbuka lagi pembicaraan untuk bisa order begitu. Jadi barangkali itu cerita singkat yang saya bisa ceritakan di sini. Intinya adalah kalau udah ada semangat, jangan sampai itu disia-siakan. Kalau misalnya ada masalah, misalnya untuk perizinan atau apa, bisa dibicarakan langsung kepada pihak-pihak terkait. Atau misalnya punya produk nih ya, perikanan contoh saya ambil langsung. Perikanan saya ini produknya hanya ikan tuna, tapi Bapak, teman-teman sekalian punya produk ikan yang lain, barangkali bisa datang untuk berdiskusi dengan yang sudah existing misalnya. Bisa, Pak, saya ada produk ini, bisa nggak ini sementara? Itu bisa aja cara-cara seperti itu juga terbuka ya, terbuka untuk bisa memulai itu. Kalau misalnya seumpama dalam waktu dekat memang ada opportunity, bisa juga tuh. Karena untuk mempersiapkan ini saya rasa juga tidak terlalu panjang waktunya ya. Kalau mau cepat mengurus izinnya, apalagi sekarang sudah sangat dengan adanya NISW ya, itu NIB sangat cepat gitu. Dulu ada namanya NIK, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi semakin dipermudah gitu kan bagi pelaku usaha untuk bisa ekspor komoditasnya begitu. Baik, mungkin itu aja cerita yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin menanyakan lebih jauh, barangkali via Bea Cukai teman-teman bisa nanti menyampaikan di Instagram, kemudian nanti bisa saya bantu juga untuk memberikan inilah beberapa masukan barangkali. Begitu sekiranya Bu Ririn, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Bapak Abdul Rajab. Terima kasih banyak Pak, Bapak sudah berkenan untuk membagikan cerita sukses Bapak.
Baik, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Raja, mungkin Bapak Raja menerima pertanyaan secara personal ya, Pak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke materi yang keempat, yaitu menemukan pasar ekspor, yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Dimal. Bapak Rahmat Dimal sudah siap? Siap, Mbak Lilin. Terima kasih sudah siap di dalam position. Baik, kepada Bapak Rahmat Dimal kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lilin, mohon izin pimpinan, atasan, senior yang mungkin menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan eksportir, saya ucapkan dan selamat bergabung. Rekan-rekan calon eksportir, mohon maaf, koreksi. Hari ini saya Rahmat Septiadi Malik diberikan kesempatan untuk sharing bersama rekan-rekan calon eksportir, rekan-rekan Sobat Maraga, terkait materi menemukan pasar ekspor. Izin saya share materinya. Nah, kelihatannya teman-teman? Oh, siap. Baik, materi ini sebelumnya mohon izin saya susun sendiri. Saya salah satu dari anggota tim ekspor asisten Bea Cukai Makassar. Sengaja di sini saya dilihat dari judulnya menemukan pasar ekspor. Kenapa saya menggunakan kata menemukan, teman-teman sekalian? Bukan mencari, karena seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahkan dari salah satu praktisi yang sudah kita dengar barusan, pasar ekspor ini tidak hilang, teman-teman sekalian, jadi tidak perlu dicari. Pasar ekspor ini tidak sedikit, jadi tidak perlu dicari, yang perlu ditemukan pembeli yang memang membutuhkan barang kita. Jadi itu mungkin pembuka dari saya untuk memberikan wawasan atau pengantar bagi teman-teman terkait pasar ekspor ini. Karena sejujurnya sudah banyak pertanyaan yang masuk, bagaimana Pak cara menemukan pembeli? Pak bisa carikan pembeli tidak? Nah, ini terkait dengan materi kami yang keempat, menemukan pasar ekspor. Mungkin secara sepintas terdengar bahwa wah ini kayaknya lebih cocok dibawakan sama praktisi yang memang sudah pernah ekspor. Namun kami dari tim ekspor asisten berkesimpulan bahwa materi ini khusus membahas tentang pasar ekspor, maka akan dibawakan kami petugas atau pegawai Bea Cukai. Karena kami, saya pribadi juga, sehari-harinya bertugas di seksi ekspor, sehari-harinya bertemu dan berkomunikasi, berinteraksi dengan eksportir, sedikit banyak eksportir berbagi kisah, bercerita kepada kami mengenai hambatan, peluang, dan dinamika yang ada di lapangan yang mereka jalani. Maka kami di sini mungkin sebagai penyambung lidah saja, penyambung lidah kepada rekan-rekan calon eksportir sekalian, bagaimana senior-senior eksportir kita akhirnya berhasil melakukan ekspor pertama. Jadi artinya mungkin fokus materi kami kali ini adalah how is the buyer, bukan who is the buyer ya. Jadi mohon maaf tidak ada nomor buyer yang akan kita share hari ini di kesempatan kali ini, karena sejujurnya itu bukan domain dari kami di Sentral Bea Cukai untuk kontaknya buyer gitu. Baik teman-teman, melangkah ke materi. Ini sedikit eyes opener saja, pembuka mata kita. Mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak Bambang Parwanto, pemateri pertama, terkait demografi dan keuntungan demografi dunia dan kita. Baik teman-teman, dari kacamata impor, sebenarnya Indonesia ini pasar yang empuk juga karena 270 juta jiwa teman-teman penduduk kita saat ini estimasi. Namun kalau kita balik kacamatanya menjadi kacamata ekspor, sebenarnya jumlah penduduk dunia itu 30 kali lipat ya teman-teman dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Dengan kata lain, matematika sederhana, kalau kita bisa jual satu produk di Indonesia, kasar-kasarnya semestinya kita bisa jual 30 produk di luar negeri. Ini kalau kita pakai kali-kalian matematika sederhana ya. Artinya apa? Bahwa
penduduk luar negeri itu adalah pasar ekspor yang terbuka bagi kita, dan seperti yang Bapak praktisi tadi dari PT Dwira menyampaikan, pembeli itu sangat banyak di luar negeri, teman-teman, dan sangat membutuhkan produk kita. Itu dulu yang kita pegang sekarang. Baik, ini sudah dibahas tadi sama yang materi pertama. Kita melanjutkan ke sedikit ice opener lagi, mind opener, membuka pikiran kita bahwa posisi kita juga sangat menguntungkan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita bisa lihat bahwa kita berada di benua Asia, yang mana benua Asia ini ibu kota dunia lah, Asia ini kan, karena jumlah penduduknya 4 miliar lebih dibandingkan benua-benua lain. Kemudian khusus untuk Indonesia sendiri, kita memiliki 4 selat strategis dunia, teman-teman. Salah satunya adalah Selat Malaka yang menjadi selat yang sangat diminati oleh kapal-kapal besar, termasuk kapal-kapal dari China. Semuanya kebanyakan melewati Selat Malaka ini. Nah, berdasarkan informasi, kurang lebih 50.000 kapal setiap tahunnya melewati Selat Malaka yang jelas-jelas berada di negara kita. Ini teman-teman, istilahnya ini kalau kota ini di Sulawesi Selatan ini, kita orang Sulawesi Selatan, istilahnya kota Maros ini, kota kelahiran saya ini. Orang-orang mau ke Manado, ke Kendari, ke Palu, semua lewat Maros. Seperti juga ini, semua yang mau ke Australia, mau ke Eropa, mau ke Afrika, banyak yang melewati Selat Malaka ini. Jadi kembali kepada kita, masyarakat Indonesia, pada teman-teman calon eksportir, menemukan produk apa yang kira-kira bisa dilewatkan ini ke luar negeri. Seperti orang Maros kan banyak yang jualan roti Maros akhirnya, karena memang banyak orang yang lewat di Maros. Di pinggir jalan, sepanjang jalan jadinya roti Maros. Nah, kita tinggal menemukan apa roti Maros kita. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ini kita mau tidak mau, karena kita mau merintis ekspor, kita harus belajar dari salah satu raksasa ekspor. Karena harus diakui juga Cina ini sudah menjadi negara eksportir terbesar di dunia, mendahului yang sebelumnya Jerman, Amerika, dan mereka sekarang sudah di posisi tertinggi. Ini kita bicara UMKM saja ya teman-teman, karena kita ini kebanyakan kan perseorangan dan insya Allah calon UMKM. Nah, kita bicara UMKM Cina ini, berdasarkan statistik ini bisa teman-teman baca, memang UMKM Cina itu berdasarkan riset PetX terakhir, dari 500 perusahaan UMKM Cina, 97% itu sudah melakukan ekspor. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya ekspor mereka, baik dari segi perusahaan raksasa seperti Huawei yang sudah menggulita anak perusahaannya di mana-mana di seluruh negara, sudah perusahaan-perusahaan baik, ataupun yang ekspor perorangan UMKM melalui e-commerce. Nah, mungkin tidak ada di antara kita yang tidak mengenal Alibaba kan, teman-teman. Jadi terkait dengan Cina ini, berkaitan dengan itu, kita memang harus mengakui kekuatan e-commerce terkait dengan pasar atau buyer eksportir ini. E-commerce ini luar biasa manfaatnya, tapi bagi pemilik platform e-commerce tersebut, contohnya Alibaba, ya manfaatnya luar biasa bagi negara Cina. Ada juga Taobao untuk barang grosir, turunan dari Alibaba, itu juga sangat bermanfaat bagi usernya, platformnya, eksportir UMKM negara Cina. Kita realitanya sudah memiliki Lazada dan Tokopedia, namun mohon maaf kata, investornya itu Lazada dan Tokopedia, mohon maaf, berdasarkan data di atas 50% milik Alibaba juga. Jadi tidak heran kalau barang e-commerce kita 90% lebih berdasarkan data internet, 93% lebih barang e-commerce kita itu adalah barang dari luar negeri. Bahkan pemerintah sudah berusaha mendorong barang lokal bersaing dengan memberikan, kadang-kadang kita lihat diskon 50% untuk pembelian barang lokal. Nah, itu adalah salah satu bentuk usaha pemerintah mendorong barang lokal bisa bersaing di e-commerce milik negara raksasa ini. Tapi ini mungkin jangan berkecil hati, teman-teman. E-commerce bukan satu-satunya jalan untuk menemukan buyer, bukan satu-satunya pintu. Ini cuman langkah selanjutnya dari kalau negara kita juga sudah bisa mampu membuat e-commerce untuk menyaingi Alibaba, itu pun dibutuhkan mungkin beberapa waktu yang akan datang. Jadi untuk kemandirian kita calon UMKM, akan saya sampaikan beberapa cara bagaimana senior-senior eksportir kita
di sebelumnya menemukan pembeli mereka. Nah, mungkin saya padatkan menjadi beberapa slide, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu merespon banyaknya barang impor masuk melalui e-commerce, pemerintah juga tidak tinggal diam. Kita ini sebagai negara, sebagai pemerintah, kami Bea Cukai juga harus memantau keseimbangan neraca perdagangan. Karena neraca perdagangan ini kan terkait dengan jumlah devisa yang ada di negara kita. Nah, bagaimana menaikkan jumlah devisa adalah dengan cara walaupun impor ada, tetap kita harus memperbanyak ekspor juga supaya balance neraca perdagangan kita. Pemerintah sudah melihat ini sebagai suatu urgensi, makanya ekspor ini adalah salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Pemerintah melalui berbagai instansi di bawahnya, melalui berbagai kementerian dan lembaga, sudah mendorong ekspor, termasuk melalui Bea Cukai. Melalui Kementerian Perdagangan sudah diadakan berbagai pelatihan oleh Kementerian Perdagangan. Contohnya di pelatihan, mungkin bisa teman-teman share nanti, search di Google atau di mana, search saja pelatihan eksportir Indonesia, PPEI, Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia. Kemudian ada juga pelatihan dari Lembaga Komunikasi Percepatan Ekspor Nasional. Itu adalah untuk membangkitkan atau menghadirkan eksportir baru. Kemudian dari segi Bea Cukai, dari segi kami yang kami lakukan, sudah dibahas tadi beberapa oleh senior dan atasan saya. Di sini saya sampaikan lagi, Bea Cukai sudah memiliki fasilitas KIT, dan utamanya KIT UKM untuk teman-teman, KIT IKM untuk industri kecil menengah. Tadi sudah dibahas juga sama Bapak dari PT Dewira, penggunaan OSS. Jadi perizinan saat ini sudah sangat mudah, teman-teman. Tidak ada lagi yang dipersulit perizinan. Kemudian ada klinik ekspor dari Bea Cukai. Semua kantor Bea Cukai memiliki klinik ekspor. Ini untuk betul-betul merangkul teman-teman calon eksportir yang mendapatkan hambatan di bidang kepabeanan terkait ekspor untuk bisa langsung datang ke kantor atau memasuki grup edukasi ekspor, grup klinik ekspor, dan langsung bertanya ke kantor, langsung bertanya ke grup tersebut. Nah, program kita hari ini, Ekspor Assistance, adalah salah satu bentuk pengembangan atau inovasi dari klinik ekspor ini. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, masuk ke inti materi. Bagaimana menemukan pembeli di luar negeri. Ini how to find the buyer. Nah, saya harus sampaikan dulu realitanya bahwa Indonesia belum memiliki platform sekelas Alibaba. Jadi istilahnya tidak instan juga kita mencari pembeli ini, tidak ngeklik, share di platform dapat pembeli. Mungkin saat ini posisi kita belum seinstan itu seperti yang negara lain sudah capai. Nah, jadi artinya calon ekspor Indonesia masih harus menemukan pembelinya sendiri. Yang kedua, otomatis harus mempromosikan sendiri produknya secara langsung. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana menemukan dan mempromosikan ini ke pembeli. Baik, nah ini berdasarkan hasil diskusi dan interview dengan senior-senior eksportir yang berada di Bea Cukai Makassar. Nah, kami temukan beberapa masukan dari beliau-beliau dan kisah bagaimana mereka sebelumnya mendapatkan pembeli pertama mereka di luar negeri. Yang pertama itu ada senior eksportir kita mengikuti Trade Expo Indonesia. Ini semacam pameran rutin, kayak pameran mobil lah kalau yang kita tahu mungkin pameran mobil tahunan yang di JCC. Tapi ini pameran produk lokal Indonesia tahunan yang bisa diekspor. Ini setiap tahun diadakan oleh Kementerian Perdagangan, bisa teman-teman pantau kapan dan di mana. Dan kalau teman-teman berhasil dapat link dari Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, teman-teman yang punya produk bisa ikut pada kegiatan pameran ini. Beberapa senior eksportir mendapatkan peningkatan jumlah buyer setelah mengikuti pameran ini, teman-teman. Jadi ini diakui oleh teman-teman eksportir sangat efektif dalam menambah jumlah buyer.
Kemudian ada juga senior eksportir, waktu itu senior eksportir rumput laut, mengikuti simposium, seminar internasional. Singkat cerita, sebelum menjadi eksportir, beliau adalah menjual ke perusahaan-perusahaan besar yang sudah ekspor ke Cina, rumput laut, menjual, jadinya cuma pemasok ke perusahaan besar yang ada di Indonesia, tapi dibeli dengan harga murah dan harga standar, karena kan sudah diatur harganya, karena cuma 1-2 pembeli. Akhirnya yang bersangkutan beliau dapat kesempatan mengikuti simposium 3 tahunan yang diadakan organisasi rumput laut dunia. Saat itu kebetulan diadakan di Bali. Beliau berangkat, waktu itu belum pernah ekspor, berangkat ke Bali mengikuti simposium, bertemu dengan buyer di sana, karena simposium ini diikuti oleh perwakilan pemerintah, akademisi, diikuti oleh komunitas, bahkan diikuti oleh para calon buyer. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh Bapak senior eksportir rumput laut kita itu, dan akhirnya berhasil saling tukar kontak dengan peminat rumput laut di Cina. Jadi dia setelah simposium itu langsung mengirim rumput lautnya langsung ke Cina, langsung ekspor, nggak usah lewat perusahaan besar lagi jualnya. Nah, itu salah satu kisah nyata manfaat dari simposium dan pameran ekspor ini, teman-teman. Kemudian tetap ya kita harus menggunakan platform. Ini untuk kita yang mungkin betul-betul belum banyak koneksi dan modal misalnya. Betul-betul mulai dari awal. Kita punya platform yang sudah terkenal itu mungkin teman-teman baru dengar, misalnya Etsy. Etsy ini khusus produk kerajinan dan kesenian. Nah, misalnya teman-teman yang tinggal di daerah Sengkang mungkin, daerah Toraja yang mempunyai produk olahan tangan, misalnya sutra, teman-teman punya ide, wah kayaknya sutra ini ada yang mencari juga di luar negeri. Siapa tahu ada, lempar aja ke Etsy teman-teman, lempar ke Etsy, pasang di sana, siapa tahu ada yang membutuhkan sutra Sengkang mungkin. Ini kan disimpan aja, nggak pakai modal. Jadi lebih mudah. Kemudian ada Agri Marketplace, sebuah platform yang mengkhususkan diri kepada komunitas hasil perkebunan dan pertanian. Ada e-World Trade. E-World Trade ini sekelas Alibaba tapi buatan Amerika, berbasisnya juga di Amerika. Kemudian ada TradeMap. Nah, mungkin teman-teman baru dengar juga TradeMap ini. Ini salah satu tools yang digunakan oleh para eksportir untuk mengetahui kebutuhan komoditi dari suatu negara. Contoh, kisah dari senior eksportir kakao, dia seringkali diminta oleh para petani untuk, Pak, ayo kita diversifikasi produk ekspor, jangan kakao terus. Kita ekspor merica yuk, kita ekspor pala yuk. Nah, senior eksportir ini bilang, jangan terlalu cepat ganti produk. Mengapa? Contoh dilihat di TradeMap, Jepang itu kebutuhan teman-teman, kebutuhan kokoanya itu, kebutuhan coklatnya itu 1 orang 5 kg per tahun. 1 orang 5 kg. Nah, dikali jumlah penduduk Jepang saja yang puluhan juta, apabila kita berhasil mensuplai 1% saja kebutuhan biji kokoa Jepang, itu kita sudah bisa menghidupi beberapa komunitas petani di Sulawesi Selatan ini. Ini TradeMap ini untuk membuka wawasan teman-teman betapa dibutuhkannya produk-produk kita, baik yang memang masih berbentuk sumber daya alam ataupun komoditas lain oleh negara-negara lain di luar Indonesia. Mungkin bisa teman-teman kunjungi TradeMap untuk mengetahui apa sih produk global yang sangat dibutuhkan di negara-negara lain. Nah, kemudian tentu kembali ke media sosial, ada Facebook, Instagram, dan web tentunya teman-teman. Contoh pemasaran web itu yang sudah berhasil ekspor produk kerajinan bambu itu kita punya Kiwari Bambu, teman-teman, berada di Jawa, pusat keradinannya, dan sudah mengekspor berbagai negara di Asia dan Amerika. Nah, satu rahasia lagi ini saya sampaikan ke teman-teman dari eksportir ikan. Ada grup Facebook namanya International Seafood Trading Corporation. Grup Facebook ini mungkin bisa teman-teman join, diisi oleh para pembeli dan penjual ikan di seluruh dunia dan khususnya Asia. Jadi dalam situ ada yang cari ikan ini, ada yang bisa jual ikan ini enggak,
Di dalam situ dibahas dan dilempar demand dan supply kebutuhan Asia utamanya. Ini salah satu media juga bagus untuk bagi berkenalan dengan calon-calon pengusaha eksportir dan impor ikan di luar negeri. Ini salah satu website yang diberikan grup yang diberitahukan oleh teman eksportir kita. Nah, itu dia teman-teman. Samping hal-hal begini, teman-teman juga tentunya bisa ikut pelatihan eksportir yang berbayar ataupun yang gratis. Karena setelah mengikuti pelatihan eksportir, biasanya akan ada komunitas atau grup WhatsApp. Ini terbukti dari teman-teman senior di Eksportir Jakarta yang sudah banyak grup WhatsApp yang membahas tentang khusus ekspor. Nah, di situ banyak pembeli yang di-share, penawaran-penawaran pembeli. Nah, memasuki komunitas eksportir juga adalah salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan pembeli terutama teman-teman. Selanjutnya, apa yang paling efektif sebenarnya dibanding semua cara itu? Sebenarnya tidak lain, cara yang paling efektif adalah menghubungi teman. Artinya menghubungi teman, keluarga, kolega, atau siapapun yang mungkin mengetahui informasi mengenai buyer atau kebutuhan buyer di luar negeri. Hal ini bisa dilakukan melalui menghubungi keluarga Anda di luar negeri mungkin, atau menghubungi saudara, rekan-rekan yang sedang berkuliah mungkin di luar negeri, di Eropa mungkin, di Amerika, lagi butuh apa, apakah sobat tahu ada yang butuh minyak tawon mungkin, berapa kardus gitu kan. Kemudian atau kita menghubungi teman-teman TKI di luar negeri untuk membantu memasarkan produk teman-teman. Apalagi paling bagus kalau teman-teman punya akses ke kedutaan, misalnya ada keluarga kerja di kedutaan, teman-teman bisa diinfokan saat ada informasi-informasi pameran di luar negeri. Nah, jadi ini terbukti juga sama teman-teman senior eksportir. Suatu hari teman senior eksportir itu ada juga yang ekspor pertama kalinya itu dapat informasi buyer malah dari dalam negeri. Dia menghubungi perusahaan pengirim barang di bandara. Tolong ada informasi buyer nggak di luar negeri, Pak? Dikasihkan nomor, waktu itu kontak sama perusahaan shipper tersebut. Mungkin ini biasanya Pak cari buyer di Indonesia untuk ikan, waktu itu beli ikan. Akhirnya berhasil kontak berhasil ngirim. Hanya dari menghubungi salah satu rekannya di perusahaan ekspedisi luar negeri di bandara. Nah, jadi saran kami dari Bea Cukai, paling dekat yang dapat teman-teman lakukan untuk menemukan eksportir, pastinya adalah menghubungi teman-teman rekan-rekan yang potensial yang kira-kira memiliki informasi atau memang berada di luar negeri. Jadi sedikit gambaran teman-teman bahwa negara kita, dunia kita sudah borderless, sudah tanpa batas. Mengirim ke luar negeri ini, mengekspor ini hanya mengirim agak lebih jauh daripada mengirim ke dalam negeri dan melewati border batasan. Nah, efek melewati border ini otomatis akan ada tambahan sedikit administrasi yang harus kita lengkapi, dan otomatis saat kita menjual ke luar negeri ada standar barang luar negeri yang harus kita penuhi. Karena sedikit informasi dari saya terkait aktivitas ekspor yang paling banyak kuantitasnya di Makassar, itu adalah ekspor ikan dan produk perikanan lainnya. Ikan tangkapan malahan teman-teman, ikan segar dan ikan hidup. Satu hari itu bisa ada 30 dokumen rata-ratanya di masa-masa sebelum pandemi kemarin. 30 dokumen eksportir mengirim ikan ke Hong Kong, Cina, dan Malaysia. Dengan kata lain artinya apa? Nelayan Indonesia di Sinjai, di Bone, menangkap ikan, ikannya dimakan oleh orang-orang di Hong Kong dan di Cina. Ini sangat sederhana kalau kita lihat, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ekspor ini memang sudah sampai sejauh itu. Jadi ikan yang kita makan di Indonesia ini, di Makassar ini, tidak ada bedanya sama ikan yang dimakan oleh teman-teman di Hong Kong. Karena sumbernya dari Makassar juga, teman-teman. Nah, artinya apa? Kita tinggal memikirkan hal apa lagi yang bisa dilakukan seperti itu.
mungkin kita bisa kita sudah menemukan teknologi atau cara pengepakan sayur, mungkin buah-buah sayur dari Malino. Mungkin bisa juga kita kirim ekspor sayur dari Indonesia, Makassar, langsung ke luar negeri, ke Singapura mungkin. Sebenarnya kan Singapura nggak ada kebunnya ya, nggak ada lahan-lahan untuk kebun lagi, mungkin sudah jadi kota gitu kan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang sebenarnya yang mungkin belum kita sadari potensinya negara kita, bahwa ikan kita saja sangat dibutuhkan di luar negeri. Cerita lucunya itu bahwa kalau kita sedang lebaran, kita sedang Idul Fitri, rekan-rekan nelayan kita sedang istirahat dan sedang melakukan silaturahmi, bisa-bisa sebenarnya ada beberapa keluarga di Hong Kong, di Cina yang tidak bisa makan ikan karena betul-betul nggak ada kiriman di hari-hari lebaran ke luar negeri. Itu efeknya bisa seperti itu kegiatan ekspor ini. Nah, mungkin sedikit cerita mengenai kisah-kisah sukses eksportir dari perseorangan akhirnya menjadi eksportir besar. Ini mungkin teman-teman kisah Kerapar sudah pernah teman-teman dengarkan atau baca di internet mungkin, bagaimana mereka bisa menjual ke Amerika hanya karena memasang iklan di crowdfunding atau kayak sekarang Indonesia kayak Santara Group gitu. Memasang iklan, ternyata investornya suka dengan barangnya. Memang fokus di barang itu penting. Akhirnya investornya belinya tas, tidak minta uang investor usaha mereka. Nah, mungkin sedikit banyak saya memberikan gambaran ke teman-teman, tapi ada satu kisah mungkin saya sampaikan ke teman-teman yang baru saja saya dapatkan juga kisah ini dari satu senior eksportir kita terkait dengan kisah eksportir juga, bahwa suatu hari sebuah kisah teman-teman tentang eksportir dan tentang efek pasar dan kekuatan pasar Indonesia, kekuatan produk Indonesia. Suatu hari ada kita sebut saja Bapak Madi. Bapak Madi ini salah satu eksportir kita di Pindrang. Beliau mengekspor kakao, biji kakao. Kejadiannya 3 tahun lalu, teman-teman. Beliau waktu itu 3 tahun lalu masih berstatus sebagai karyawan di sebuah hotel. Beliau adalah karyawan di sebuah hotel. Suatu hari dia pulang dari kantor, di jalan melihat ada orang asing. Ada orang asing, kebetulan orang Jepang, lagi kebingungan. Dia samperin, dia tanyakan bahasa Inggris kan, Bapak, ada apa di Pindrang sini di jalan? Kok kebingungan? Orang Jepang ini bilang, saya mau pindah hotel saya yang sekarang kurang nyaman. Nah, Pak Madi ini akhirnya membawa Bapak Jepang ini ke hotelnya untuk nginap di situ jadinya. Keesokan harinya Bapak Madi ngobrol-ngobrol sama orang Jepang ini. Dia tanyakan, tujuan ke sini Bapak apa? Ke Pindrang ini, jauh-jauh dari Jepang. Ternyata orang Jepang ini lagi mencari biji kakao. Orang Jepang ini mungkin mendengar bahwa di Pindrang ada kebun kakao, kebun coklat. Akhirnya dia datang langsung, tapi belum ada orang yang dikenal di Indonesia. Akhirnya singkat cerita, Pak Mahadi memberikan dia contoh kakao di pasar untuk dilihat. Pulanglah orang Jepang ini ke Jepang. 2 bulan kemudian, orang Jepang ini menghubungi lagi Pak Mahadi. Pak Mahadi, saya mau datang ke Indonesia. Saya mau mengunjungi 3 kota. Pak Mahadi bisa temani nggak ke 3 kota itu? Pak Mahadi yang berstatus karyawan hotel, mengingatkan aja, iya saya temani Pak, nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita, orang Jepangnya datang lagi ke Indonesia setelah 2 bulan. Pak Mahadi menemani orang Jepang ini jalan-jalan ke Endrekang waktu itu, ke Palopo dan ke Pindrang juga. Akhirnya orang Jepang ini suka sama biji kakao petani Endrekang. Akhirnya setelah sepakat bahwa suka dengan yang biji kakao Endrekang ini, mereka minta suplai, kan kami tolong diproseskan biji kakao ini untuk dikirim ke Jepang, nanti di Jepang kami yang beli. Nah, singkat cerita Pak Madi akhirnya sejak saat itu menjadi eksportir biji kakao. Awalnya 3 tahun lalu mengirim 100 kg, akhir tahun ini sudah mengirim 2 ton. Dan bukan cuma biji kakao teman-teman, dia sudah mengirim olahan biji kakao supaya menaikkan nilai devisa dan nilai jual. Ini hikmah yang bisa dipetik dari kisah Pak Madi ini apa?
kisah nyata ini yang sering mengurus di kantor Bea Cukai Makassar juga. Hikmahnya apa? Bahwa yang bisa petik yang pertama, barang komunitas kita itu sangat diminati dan sangat dicari oleh orang-orang luar negeri. Dan yang kedua, bahwa orang luar negeri itu sangat banyak pasar di sana, sangat banyak yang butuh, artinya sangat banyak pasar. Dan hikmah yang kedua artinya apa? Pak Madi ini dari nol, dari karyawan menjadi UMKM, dan importirnya ini juga bukan perusahaan besar, perorangan juga akhirnya jadi UMKM Jepang. Artinya apa? Terjadi koneksi atau transaksi antara UMKM Indonesia dengan UMKM Jepang. Ini memang sudah mendobrak pemahaman kita bahwa ekspor itu harus perusahaan besar dan perusahaan besar. Tidak, ini kisah Pak Madi ini sudah membuktikan bahwa ekspor ini dibutuhkan oleh UMKM dan UMKM. UMKM Indonesia dibutuhkan oleh UMKM Jepang, UMKM Jepang dibutuhkan oleh UMKM Indonesia dan negara lainnya tentunya. Artinya peluang ekspor ini betul-betul sangat terbuka lebar, teman-teman. Sangat terbuka lebar. Dan ini sudah bukan lagi monopoli perusahaan-perusahaan besar dan bonafit. Ini sudah menjadi permainan perorangan bahkan UMKM. Nah, itu mungkin sedikit kisah dari eksportir. Mungkin kisahnya agak unik, agak sangat beruntung, mungkin bisa kita tangkap seperti itu. Tapi hikmahnya adalah bahwa ada orang loh yang butuh produk kita di luar negeri, tinggal kita aja mungkin yang belum sampai ke mereka. Nah, mungkin ini salah satu fasilitas lagi dari Bea Cukai dan Perdagangan bagi teman-teman yang mungkin ada kesempatan untuk melaksanakan pameran di luar negeri. Jadi, atau mengirim barang-barang tertentu ke luar negeri. Jadi, saat teman-teman dapat kesempatan untuk pameran di luar negeri, teman-teman bisa mengirim barang tanpa dipungut bea masuk di negara tersebut dan tanpa melalui birokrasi yang agak lebih panjang, karena Atakarnet ini hanya menggunakan satu dokumen, istilahnya kayak paspor barang gitu. Nah, memang ditunjukkan dan sangat bermanfaat untuk barang-barang pameran, teman-teman. Itulah mungkin kurang lebih kisah atau materi sharing saya terkait menemukan pasar ekspor. Semoga selanjutnya kami dari Bea Cukai bisa mengembangkan tema kami untuk teman-teman menjadi memilih pasar ekspor, bukan menemukan pasar ekspor lagi, tapi sudah memilih. Karena artinya teman-teman sudah memiliki banyak pangsa pasar dan sudah harus memilih mau mengirim kemana gitu. Amin. Sepertinya semoga kita bisa sampai di titik itu. Akhir kata mungkin satu slogan atau satu slogan yang pernah kita dengar, bahwa TKI adalah pahlawan devisa. Nah, saya mengajak teman-teman pada kesempatan ini, ayo kita bersama-sama mengubah mindset tersebut dari TKI atau tenaga kerja Indonesia pahlawan devisa menjadi UMKM ekspor pahlawan devisa. Baik teman-teman, semoga yang dapat saya share hari ini bernilai manfaat dan dapat membuka sedikit wawasan teman-teman terkait buyer. Semoga segala itikat baik kita mendapat rahmat dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mungkin demikian, Mbak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dimal. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan secara virtual kepada Bapak Dimal. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa bahwa seluruh materi telah tersampaikan. Maka hari ini sesi kita akan segera berakhir. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan bertanya melalui Instagram kami di @eksporasisten, dan kami akan menjawabnya dengan sesi tersendiri, yaitu akan kami buatkan video. Dan selanjutnya akan ada lagi sesi ketiga, yaitu tentang mengenal proses pengiriman barang ekspor, instansi pemerintahan siapa saja yang terkait ekspor, agen pelayaran, forwarder, PPJK, dan PJT, serta proses bisnis di pelabuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini akan diberikan e-sertifikat, namun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus mengikuti sosialisasi minimal 4 kali dan mengisi kuesioner yang dibagikan di laman WA Group. Nah, selanjutnya kelas ekspor asisten Bea Cukai Makassar akan menyuguhkan materi yang tidak kalah menarik. Stay tune di
IG kami @eksporasisten dan Bea Cukai Makassar untuk info terupdate. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita mau foto virtual dulu ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu harap untuk mengaktifkan videonya karena kami akan men-capture untuk foto bersama. Baik. Siap Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon tangannya dikepal seperti ini. Mohon ditunggu. Pose 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah berkenan hadir di acara kita pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kami sampaikan untuk selalu senantiasa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Ririn pamit undur diri mewakili panitia. Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa singgah ke pasar. Kalau mau tanya tentang ekspor, langsung hubungi Bea Cukai Makassar. Jaya terus ekspor Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan. Memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dengan latar belakang sejarah dan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Di sini, Bea Cukai Makassar hadir menjadi garda terdepan menjaga Indonesia Timur. Melayani dengan ketulusan hati, serta kemauan yang keras mengabdi pada negeri. Fasilitasi perdagangan dan industri,
generasi. Optimalkan penerimaan negara dengan pengawasan dan pelayanan prima. Semangat memberikan informasi dan edukasi